Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maradiba Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FreeRTOS mode advance, di mana di dalamnya ini ada primitif RTOS lanjutan atau event group, timers, notification, semaphore, memory, static allocation, dan teknik proteksi kritis, buffering pesan atau stream, queue sets, dan koordinasi multi MCU melalui protokol serial. Nah, pertama itu event group, di mana ada bit flex dan sinkronisasi multi-event. Event group menggunakan bit max 32 bit untuk merepresentasikan banyak kondisi simultan. Teks dapat menunggu kombinasi bit dengan mode AND, tunggu semua bit atau OR, tunggu salah satu. Kegunaannya itu sangat praktis, yaitu untuk menunggu beberapa sensor siap, menandai state subsystem, dan mengatur urutan startup. Contohnya, teks A menunggu bit timer, bit sensor sebelum memproses data. 1. Pengujian dan debug. Gunakan bit yang terdefinisi jelas dan komentar untuk setiap flag agar mudah dilacak saat debugging. N vs OR. N untuk kondisi gabungan dan OR untuk event alternatif. Pilih sesuai determinisme yang diinginkan. Yang ketiga, distributed multi-MCU. Sinkronisasi antar MCU, kirim flag terkompresi lewat UART atau I2C dan peta ulang ke event group lokal untuk menjaga state yang konsisten. Software timers, non-blocking, dan text daemon. Software timers menjalankan callback tanpa memblokir teks utama, ideal untuk periodic housekeeping, sensor polling, atau timeout. Timer dikendalikan oleh timer daemon text yang menjalankan callback di konteks teks bukan ISR. Nah, fitur pentingnya itu ada one shot fast periodic, start, stop, reset runtime, dan remote control berupa enable, disable timer via command dari MCU master. Pertama itu non-blocking periodic. Ini timer periodik itu memicu callback dan kembali. Pekerjaan berat harus di-defer ke teks lain untuk menjaga responsif. Terus yang kedua itu ada text daemon timer, di mana daemon itu mengeksekusi semua callback timer, konfigurasi prioritas daemon penting untuk ketepatan waktu. Yang ketiga itu remote timer control. Untuk mengirimkan perintah via UART atau CAN untuk mengaktifkan atau mematikan timer jarak jauh pada node lain. Itu berguna untuk sinkronisasi distribusi. Yang selanjutnya ada text notification, like wake, intertext signaling. Text notification adalah mekanisme direct to text yang sangat ringan, tanpa overhead objek RTOS tambahan. Mereka dapat menyampaikan nilai 32 bit, melakukan bitwise set atau clear, atau digunakan sebagai binary atau counting semaphore. Use case, pipeline data cepat antar teks, producer menulis index atau offset, customer membaca. Signaling dari ISR ke teks tanpa queue lebih efisien daripada semaphore atau queue untuk pemberitahuan singkat. Kecepatan. Notifikasi memerlukan sedikit memori dan latensi rendah, cocok untuk high frequency signaling. Yang kedua ada pipeline data, digunakan untuk passing pointer atau length antar teks. Untuk payload besar tetap gunakan queue atau stream buffer. Selanjutnya itu ada semaphore varieties, binary, counting, mutex, dan priority inheritance. Binary semaphore itu merupakan sinyal satu kali atau event signaling. Counting semaphore itu merupakan kelola akses pool resource, misalnya slot buffer. Mutex itu untuk proteksi resource bersama dengan fitur priority inheritance untuk mencegah priority inversion, dan priority inheritance itu merupakan saat teks prioritas rendah memegang mutex yang dibutuhkan teks tinggi, dan prioritas teks rendah sementara dinaikkan agar teks tinggi tidak menunggu lama. Yang pertama ada binary, simple signaling sering dipakai antara ISR dan teks. Counting itu untuk manajemen pool resource buffer connection slots, dan mutex itu untuk proteksi resource bersama plus priority inheritance untuk determinisme real time. Selanjutnya ada memory management, heap 1 hingga heap 5, dan fragmentasi. Nah, FreeRTOS itu menyediakan 5 implementasi heap, di mana heap 1 sampai heap 5. Perbedaan utamanya, apakah mendukung free, gabungan blok, dan alokasi terbaik untuk mengurangi fragmentasi. Pilih sesuai kebutuhan determinisme dan kemampuan free di runtime. Fragmentasi internal atau eksternal dapat mengganggu sistem jangka panjang. Untuk aplikasi safety critical, gunakan static allocation untuk menghindari masalah ini. Untuk heap 1 itu merupakan heap yang sederhana.
hanya malloc, tidak mendukung free, dan deterministik untuk alokasi tunggal. Sedangkan untuk heap 4 atau heap 5 itu mendukung free dan pengelolaan blok lebih baik, beresiko fragmentasi jika tidak hati-hati. Nah, selanjutnya ada static allocation, determinisme untuk safety critical. Static allocation memungkinkan pembuatan teks, queue, dan semapur tanpa heap dinamis. Semua struktur dan stack dialokasikan di compile atau link time sehingga mengeliminasi runtime malloc atau free yang tidak deterministik. Sangat cocok untuk aplikasi safety critical dan sistem dengan sertifikasi. Untuk praktiknya, alokasikan buffer yang cukup, dokumentasikan ukuran stack, dan gunakan konfigurasi minimal runtime. Keuntungannya, yaitu determinisme non fragmentasi lebih mudah dianalisis untuk worst case stack atau heap. Trade-off-nya kurang fleksibel, memerlukan perencanaan memori yang lebih matang. Untuk critical section dan task suspension, critical section atau task enter critical atau task exit critical mematikan interrupt mask singkat untuk proteksi atau miss. Gunakan seminimal mungkin karena mempengaruhi latensi dari ISR. Untuk proteksi resource lebih panjang, gunakan mutex. Vtex suspend atau vtex resum itu memberikan kontrol runtime untuk menghentikan sementara teks tertentu, misalnya modulo, power, atau sequencing. Tetapi harus dipakai hati-hati agar tidak menyebabkan deadlock. Masalah umum yang biasa terjadi itu jangan memanggil blok API saat di pengujian kritis. Hindari suspend tanpa timeout pengawasan. Dan rekomendasinya yaitu pisahkan kerja singkat atau critical section dan kerja berat atau task untuk menjaga latensi deterministik. Message buffer dan stream buffer. Message buffer cocok untuk pesan variabel. Sistem menambahkan header panjang otomatis sehingga receiver menerima ukuran dan payload lengkap, ideal untuk paket protokol. Stream buffer itu cocok untuk aliran byte kontinu seperti audio dan telemetri. Untuk mendukung trigger level, itu notifikasi hanya saat buffer mencapai ambang tertentu, mengurai interrupt atau notifikasi overhead. Message buffer use case mengirimkan paket sensor multi-field antar task, komunikasi, dan text parser. Stream buffer use case itu digunakan saat streaming data dari DAC ke task yang melakukan batching sebelum transmisi. Queueset, multi, MCU, coordination, dan best practice-nya. Queueset memungkinkan satu teks memantau banyak queue atau semapur, cocok untuk event multiple tanpa membuat banyak task. Pada sistem terdistribusi, padankan queueset lokal dengan protokol serial UART untuk menerjemah pesan remote menjadi event lokal, misalnya setbit event group. Implementasi multi-MCU didefinisikan wire protokol seperti header, message type, CRC, peta objek RTOS, ke pesan serial, dan gunakan acknowledgement serta timeout untuk menjaga konsistensi. Praktik terbaiknya itu pilih primitif ringan saat perlu latensi rendah. Gunakan mutex atau prioritas ketika perlindungan resource lebih penting. Kedua itu menghindari deadlock. Terapkan urutan pengujian konsisten, batas waktu timeout, dan pengawasan halt text. ISR with lines. Gunakan ISR untuk word triggering singkat. Lakukan pemrosesan berat di task untuk mempertahankan real-time responsiveness. Nah, desain RTOS tingkat lanjut ini menuntut keseimbangan antara performa, determinisme, dan keandalan dari setiap heap hingga protokol komunikasi terdistribusi. Terapkan static allocation dan primitif sinkronisasi yang sesuai untuk membangun sistem embedded yang tangguh. Oke, sekian saja untuk materinya. Kita langsung saja ke percobaannya. Baik, kita sudah di program untuk percobaan pertama, yaitu kita menggunakan LCD I2C, ADC, HCSR 04, servo, dan juga potensio. Dimana nanti potensio akan mengontrol gerak dari servo dan pembacaan HCSR akan ditampilkan di LCD I2C. Ini untuk programnya. Di sini library yang digunakan. Lalu di sini ada event group. Untuk handle-nya ada mutex untuk memproteksi sharing sensor atau aktuatornya. Di sini untuk share data. Ini untuk derajatnya untuk servo, dan di sini distance untuk si HCSR-nya. Lalu kita menggunakan LCD. Ini didefinisikan terlebih dahulu. Untuk I2C-nya write single byte di sini.
untuk program I2C. Sini untuk LCD helpernya. Selanjutnya, ini untuk inisialisasi I2C peripheral untuk LCD-nya. Ini inisialisasi LCD-nya itu 16x2 via PCF 8574. Nah, ini untuk servo. Setelah itu, ini untuk sensor ultrasoniknya. Jika trigger 10 mikrosecond, dia akan men-trigger itu dengan frekuensi segini. Ini untuk menunggu echo rising edge dan echo falling edge. Nah, ini untuk teksnya. Teks pertama itu memberi sinyal bit 0 secara periodik. Teks 2 itu memberi sinyal bit 1. Dan teks 3 itu memberi sinyal bit 2. Untuk implementasi event monitor text menunggu event dengan AND dan OR condition. Ini di sini ada event group untuk menampilkan di monitornya. Lalu di sini ada ADC text read potentio dan update servo. Jadi nanti potensionya itu untuk menggerakkan servonya. Ini servo text read desire angel and set PWM. Jadi dari servo akan di set PWM. Ultrasonic untuk measure distance and update share variable. Ini untuk membaca jarak dan ditampilkan di LCD-nya. Nah, LCD text untuk update display with distance and servo angel. Jadi angle nanti menampilkan jarak dan juga angle dari servonya. Nah, ini untuk fungsi utama programnya. Langsung saja kita ke percobaannya. Nah, ini merupakan hasil percobaan untuk mengukur jarak. Di sini akan tertampil di LCD-nya jaraknya berapa dan berapa sudut servonya. Ini kita coba untuk memutar potensio untuk menggerakkan servonya, dan derajat dari servonya juga akan berubah. Nah, ini juga tertampil di serial monitor untuk taks 1, 2, dan 3. Baik, kita sudah di program untuk percobaan kedua. Di sini ada program untuk event group pada FreeRTOS untuk sinkronisasi antar taks di STM32, sekaligus melakukan inisialisasi peripheral seperti OLED, ADC, SPI, dan I2C, serta menyediakan indikator status sistem melalui LED diagnostik. Di sini untuk library yang digunakan, di sini definisi event bit yang digunakan, event group, text handle, text prototypes, dan ini untuk inisialisasi HAL. Lalu inisialisasi peripheral, inisialisasi OLED, ini membuat event grupnya, ini membuat taksnya, ada taks 1, taks 2, taks 3, event monitor, dan sensor. Lalu taks 1 yaitu set bit 0 periodically, untuk taks 2 set bit 1, taks 3 set bit 2. Nah, ini untuk inisialisasi GPIO-nya. Lalu ini untuk konfigurasi sistem clock yang digunakan. Ini untuk error handle. Oke, langsung saja kita ke percobaannya. Nah, ini merupakan hasil percobaan kedua yang nanti akan ditampilkan di OLED dan juga di serial monitornya.